Ayahku adalah dewa perang. Bab 609. Ketika Guan Qianjun hendak menendang penjaga terakhir, Ling Yuiwei tidak bisa menahan kegembiraannya dan berteriak, "Saya akan melakukannya." Melompati. Dia mengangkat kakinya yang panjang dan menendang penjaga itu dengan keras, menjatuhkannya ke belakang. Dalam sekejap, penjaga itu tercengang. Ling Yuiwei sangat senang sampai dia lupa mengontrol bentuk tubuhnya. Setelah dia menendang keluar kakinya, seluruh tubuhnya sejajar dengan tanah, dan kemudian dia jatuh. Dia berteriak ketakutan, tapi bukannya merasakan dingin, keras, dan kejamnya lantai, dia malah jatuh ke dalam pelukan yang sangat hangat dan kuat. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa Guan Qianjun lah yang memeluknya tepat waktu. "Oh, Guan, aku sangat menyukaimu. Bagaimana caramu melakukannya? Kamu benar-benar pria yang ajaib. Aku tidak pernah percaya bahwa ada dewa laki-laki di bumi ini. Menurutku hanya ada dua tipe laki-laki, yang satu laki-laki, dan yang lainnya bajingan. Aku tidak menyangka kamu menunjukkan kepadaku bahwa memang ada dewa laki-laki di dunia ini." Dua tangan melingkari leher Guan Qianjun, dia mengangkat kepala kecilnya dengan kuat, dan menciumnya beberapa kali di pipi kiri dan kanan. Guan Qianjun melemparkannya ke samping dengan marah, menyeka air liur dari wajahnya, dan melihat ke sisi lain. Di sana, selusin penjaga mengangkat senjatanya dan membidik Guan Qianjun dan Ling Yuiwei melalui saudara-saudara mereka yang terbaring lemas di tanah. Guan Qianjun mencibir, "Rekan-rekanmu belum mati. Jika kamu tidak menyeret mereka keluar, mereka akan mati. Jadi, apakah kamu memilih untuk menembak kami? Atau, memilih untuk menyeret mereka pergi untuk berobat?" Setelah mengatakan itu, tidak peduli apa yang mereka pikirkan, dia meraih tangan Ling Yuiwei, berbalik dan berjalan menuju rumah harta karun. "Tunjukkan punggung Anda kepada mereka tanpa rasa takut." Ling Yuiwei masih sedikit khawatir dan memegang erat lengan Guan Qianjun. Seluruh tubuhnya gemetar dan tidak berani menoleh ke belakang. "Ada lebih dari 10 senjata di sana, cukup tarik pelatuknya. Anda bisa menjatuhkan mereka." Guan Qianjun tersenyum ringan dan tidak peduli, "Jangan takut. Mereka tidak berani menembak, mereka akan segera membuang senjatanya dan menyeret rekannya keluar." Kata-kata ini diucapkan dengan tenang dan sedikit malas. Ling Yuiwei awalnya tidak mempercayainya, tapi kemudian dia mendengar suara benturan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat bahwa, tentu saja, selusin penjaga tidak lagi peduli untuk berurusan dengan mereka. Mereka semua berbisik di sana, mendiskusikan bagaimana cara menarik kakaknya keluar. Ini pekerjaan yang buruk. Semua saudara masih di dalam, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menjadi salah satu dari mereka. Tiba-tiba mereka berseru. Tadi, jaringan listrik seluler masih ada di depan mereka, melonjak seperti gelombang merah tua, tapi sekarang sudah menghilang. Dalam sekejap mata, ia muncul kurang dari 2 meter dari pintu rumah harta karun. Ia bersilangan dan padat, dan bahkan lalat pun tidak bisa terbang melewatinya. Tidak ada jaringan listrik di koridor yang panjangnya lebih dari 10 meter. Tidak peduli apa, lebih dari selusin penjaga menghela nafas lega dan bergegas menarik saudara itu keluar. Beban kerjanya sangat besar dan menurut saya akan memakan waktu lama. Di sisi lain dari jaringan listrik padat yang tiba-tiba muncul, Guan Qianjun dan Ling Yuiwei telah memasuki rumah harta karun. Kelompok di luar ingin mengikutinya masuk, tapi itu tidak mungkin. Kecuali mereka rela disetrum. Listrik saat ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya bisa membuat orang pingsan, tapi juga menyetrum mereka sampai mati. Ruang hotel. Semua orang tercengang. Huang Jianfeng tiba-tiba menoleh dan menatap pria parubaya dengan wajah muram. Dia berteriak histeris, "Tuan, apa yang terjadi? Mengapa jaringan listrik itu tiba-tiba mengeluarkan listrik yang sangat besar dan menyetrum orang-orang itu? Tidak ada yang salah dengan Guan Qianjun dan gadis itu. Ini sangat aneh. Cepat beritahu aku apa yang terjadi." Ledakan. Gelas anggur pecah di dahi Huang Jianfeng, menyebabkan kepalanya berdarah. Orang dewasa itulah yang melemparkan gelas anggur itu. Huang Jianfeng terkejut, kakinya melunak, dan dia duduk di sofa. Dia menyeringai kesakitan dan mengambil tisu di sebelahnya untuk menyeka darah di dahinya. Namun banyak pecahan kaca telah menembus dagingnya, dan rasa sakit itu menyebabkan dia menjerit memilukan. "Cepat panggil aku dokter. Cepat, aku tidak mau cacat." Meski kesakitan dan sangat marah, ia tetap tidak berani mengungkapkan amarahnya kepada orang dewasa. Dia mengambil tisu dan menyekat tangannya perlahan. Ekspresinya terlihat santai, tapi aura jahat di wajahnya menjadi semakin kuat,
seolah dia akan tenggelam. Sambil menyekat tangannya, dia berkata dengan dingin, "Tanyakan padaku, siapa yang aku tanyakan? Aku hanya berharap pertunjukan bagus di rumah harta karun dapat membahayakan Guan Qianjun. Kalau tidak, trik yang akhirnya kita rencanakan akan gagal total." Huang Jianfeng mengertakkan gigi, "Ini akan berhasil, pasti akan berhasil. Meskipun bertentangan dengan apa yang kita bayangkan, anak ini merobohkan penjaga Bank Wells Fargo tanpa usaha apapun. Tetapi, kekuatan yang terkubur di rumah harta karun cukup untuk membunuhnya. Tuan, kita harus percaya diri." Dia menatapnya dengan dingin, tidak berkata apa-apa lagi, dan menjentikkan jarinya. Segera, seorang wanita cantik maju dan menuangkan segelas whisky untuknya. Dia mengangkat kepalanya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Setelah memasuki rumah harta karun, Ling Yuiwei bertanya dengan tidak percaya, "Guan Qianjun, apa yang terjadi? Mengapa jaringan listrik seluler begitu mendengarkan Anda dan melakukan apapun yang Anda inginkan? Kamu bisa membiarkan kekuatannya berkurang secara instan untuk memudahkanku melewatinya, atau kamu bisa membuat kekuatannya melonjak secara instan dan membuat orang-orang itu pingsan. Kamu lebih kuat dari yang aku kira. Kamu sebenarnya bisa membuat mereka membentuk pintu listrik di pintu masuk rumah harta karun untuk mencegah para penjaga masuk. Bagaimana kamu melakukannya?" Guan Qianjun menatapnya sambil tersenyum, ingin tahu. Ling Yuiwei mengangguk penuh semangat. Guan Qianjun tersenyum lagi, "Jika kamu ingin tahu, ada harga yang harus dibayar." Tiba-tiba dia membeku. Ling Yuiwei tiba-tiba meraih tangannya dan menekan bagian yang sangat indah dari dirinya. Dia juga menekan punggung tangannya dan membantunya meraihnya. Perasaan itu begitu indah hingga melampaui kata-kata. Langsung, Guan Qianjun juga dengan cepat menarik tangannya kembali seperti tersengat listrik. Dia sedikit marah, "Apa yang kamu lakukan?" Wajah Ling Yuiwei memerah, seperti gadis kecil pemalu. Dia berkata dengan malu-malu, "Bukankah kamu mengatakan bahwa jika aku ingin mengetahui hal ini, aku harus membayar harganya? Bukankah ini harga yang kamu inginkan? Katakan dengan cepat. Dengan cara ini, aku dapat mempertimbangkannya di masa depan. Bayar lebih banyak, seperti lakukan apapun yang kamu inginkan dengan tanganmu." Penampilan murah hati ini membuat Guan Qianjun tercengang. "Aku hanya menggodamu, kenapa kamu begitu serius? Aku mengontrol panel utama jaringan listrik seluler dari komputer mikromu, dan juga menemukan beberapa fungsi menarik, coba operasikan. Ini benar-benar berhasil. Ini tidak hanya membuat listrik menjadi lebih kuat atau lebih lemah, tetapi juga memungkinkan mereka membuat saklar di pintu masuk rumah harta karun untuk mencegah penjaga masuk." Ling Yuiwei menatap, "Apakah ada hal yang menyenangkan? Kenapa aku tidak tahu? Kamu belum mencobanya, bagaimana kamu bisa tahu?" Guan Qianjun memutar matanya ke arahnya dan melemparkan arloji itu kembali padanya. Ling Yuiwei penuh rasa ingin tahu dan dengan cepat menyalakan komputer dan memeriksa melalui layar cahaya, tetapi dia memeriksanya untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan fungsi yang disebutkan Guan Qianjun. Dia bergumam, "Aneh, kenapa tidak ada? Tidak mungkin aku tidak bisa menemukannya. Hei, Guan Jujiu, ada apa? Kemarilah dan bantu aku mencarinya. Di mana fungsi yang kamu sebutkan?" Guan Qianjun sepertinya tidak mendengarnya dan berjalan ke dalam rumah harta karun. Bab 610. Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah untuk menipu Ling Yuiwei. Meskipun saya tidak ingin berbohong, tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Tidak mungkin dia bisa memberitahu Ling Yuiwei bahwa aura prasejarah membantunya menangkap lampu listrik itu. Setelah bola besar lampu listrik terkondensasi di dantiannya, dia memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan sistem jaringan listrik dan generator. Dia dapat menggunakan lampu listrik di dantiannya untuk mengontrol listrik dan membuatnya mematuhi instruksi. Hal ini membuat Dewa Perang tertinggi merasa sedikit ajaib, dan bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada Ling Yuiwei. Seperti kata pepatah, lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Ling Yuiwei melompat dan berjalan berdampingan dengannya, membenturkan bahunya dengan bahunya. "Hei, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan?" Guan Qianjun melihat sekeliling dan berkata dengan tenang, "Tidakkah menurutmu yang paling kamu khawatirkan saat ini adalah, apakah ada harta karun di sekitar? Kemana perginya kualitas profesional yang dicuri dewimu? Mengapa kamu peduli dengan apa yang ada di sana dan apa yang tidak?" Ling Yuiwei mendengus dan melihat ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, dia menarik napas. "Wow, sungguh harta karun.
Apakah ada begitu banyak orang yang menyembunyikan harta karun di sini? Apakah ada harta karun di setiap kotak? Di dalam gudang harta karun yang besar, terdapat deretan kotak paduan yang mencapai langit-langit seperti rak buku. Tentu saja, ada juga beberapa tangga logam yang memungkinkan staf untuk memanjat dan memilahnya. Sekilas, penyakit akibat kerja Ling Yuiwei memang datang. Dia bergegas mendekat, mengeluarkan tas perkakasnya, mengeluarkan sesuatu seperti termometer, berlutut, dan mengetuk salah satunya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kunci di sini menggunakan kunci rangkap 3. Kunci pertama adalah kunci sidik jari resmi yang bertanggung jawab kepada manajer bank, dan kunci kedua adalah kunci iris untuk melindungi penanggung jawab. Dan kunci ketiga adalah kunci biologis dari pemegang harta karun. Jenis kunci biologis ini berbeda dari sebelumnya. Daripada menggunakan darah untuk membuka lubang kunci setipis itu, sebaiknya gunakan rambut. Cabut sehelai rambut penyimpan dan masukkan ke dalam lubang kecil, dan itu akan menjadi seperti kunci. Buka pintu ini sepenuhnya. Guan Qianjun juga mencondongkan tubuh untuk melihatnya, lalu berkata dengan rasa ingin tahu, kunci ketiga terlalu mudah dibobol. Tidak peduli betapa mulianya status penyimpan harta karun, kamu masih bisa mendapatkan rambutnya selama kamu menggunakan beberapa trik. Lagi pula, seseorang kehilangan beberapa helai rambut setiap hari. Ini berbeda. Ling Yuiwei menggelengkan kepalanya dan menatap Guan Qianjun dengan tatapan, kamu bodoh. Guan Jujiu, ini. Ling Yuiwei berkata, pernahkah Anda mendengar sesuatu yang disebut biohormon? Sekalipun rambut rontok dalam waktu 10 menit, biohormon tersebut telah hilang dan hanya gen yang dapat dideteksi. Tetapi, kunci biologis semacam ini membutuhkan rangsangan hormon biologis agar dapat bekerja, yaitu rambut yang baru dicabut dapat terbuka. Guan Qianjun mengangguk dan mengangkat ibu jarinya, apakah kamu mampu membuka kuncinya? Shen Feixue berkata dengan bangga, tentu saja. Jika saya bahkan tidak bisa membuka kunci ini, bagaimana saya berani masuk ke bank? Bagaimana saya bisa disebut pencuri terbaik di dunia? Tapi masalahnya adalah, setidaknya ada 3 hingga 4 ribu kotak di sini, besar dan kecil. Jika kita ingin membuka semuanya, kurasa akan memakan waktu 3 hari 3 malam tanpa makan atau tidur. Bahkan jika kita bisa melakukannya. Tapi selama itu, dia menatap Guan Qianjun dengan tajam. Lao Guan tercengang, itu benar, jadi sepertinya kita harus melihat dulu brankas mana yang kemungkinan besar berisi porselen biru dan putih. Dia melihat sekeliling, mengulurkan tangannya dan memberi isyarat ke udara. Porselen biru dan putihku ukurannya kira-kira sebesar ini. Jangan khawatir tentang brankas yang lebih kecil dari ini. Jelas tidak demikian. Temukan yang lebih besar dari itu. Ling Yuiwei memutar matanya, ada lebih dari separuh yang lebih besar dari itu. Kapan kamu akan menemukannya? Guan Qianjun, ini. Guan Qianjun, sepertinya. Juga. Setidaknya ada 2000 brankas yang lebih besar dari porselen biru dan putih. Butuh waktu lama untuk membuka 2000 di antaranya satu persatu, dan saya khawatir saya tidak mampu membelinya kali ini. Dia menggaruk kulit kepalanya dan merasa tertekan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ling Yuiwei terkekeh, saya punya cara yang sangat bagus. Saya jamin dengan membuka paling banyak 10 kotak, saya bisa mengetahui keberadaan porselen biru dan putih itu. Mata Guan Qianjun berbinar, kalau begitu kenapa kamu tidak cepat-cepat? Ling Yuiwei menyilangkan tangannya dan berkata, kamu menyuruhku untuk berpegangan erat-erat, jadi aku akan memegang erat-erat. Kalau begitu aku tidak terlalu malu. Kamu harus membayar sejumlah harga, bukan? Kata-kata ini terdengar familiar. Guan Qianjun bingung untuk beberapa saat, dan dia mengertakkan gigi, oke, sekarang darurat. Kita harus bertarung dengan cepat. Kamu tidak ingin ditangkap oleh orang di luar, bukan? Saya tidak peduli. Ling Yuiwei memasang ekspresi, aku cantik, aku disengaja. Saya bangga, dan sangat bangga. Sejak saya mengikuti Anda hingga sekarang, saya hanya membayar harganya. Tanpa Anda membayar harganya, tidak bisakah Anda menyetujui permintaan kecil saya? Guan Qianjun mengangkat tangannya. Baiklah, saya pasrah, beritahu saya, berapa harga yang harus saya bayar? Ling Yuiwei menunjuk wajahnya dengan bangga. Akulah yang menciummu selama ini, dan kamu belum menciumku. Ayo, cium aku dan beritahu aku cintamu padaku. Setelah kamu menciumku, aku akan memberitahumu cara melakukannya. Saya juga akan membantu Anda membuka kotak itu dengan cepat dan rapi.
Saya jamin Anda akan mendapatkan porselen biru putih yang Anda inginkan dalam waktu kurang dari 20 menit. Saat dia mengatakan itu, dia terus mendorong wajah kecil merah mudanya ke arahnya. Guan Qianjun mundur 2 langkah dan menyentuh hidungnya. Kalau begitu, buatlah ancaman. Kamu. Jika kamu tidak memberitahuku cara menemukan porselen biru dan putih dengan cepat, jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku karena memukulmu. Ling Yuiwei berteriak, beraninya kamu. Tiba-tiba seluruh keluarga saling bermusuhan. Guan Qianjun bergegas mendekat, berjalan di belakang Ling Yuiwei, mengangkat telapak tangannya, dan menggedor. Dia memukul pantatnya yang bengkak. Pemukulan tersebut membuat Ling Yuiwei menjerit sambil menutupi pantatnya dengan kedua tangan, dan rasa sakit tersebut membuat Ling Yuiwei menitikkan air mata. Di bawah tatapan mata Guan Qianjun yang menakutkan, dia akhirnya menyerah dengan sedih. Dia bergumam, kamu pria yang sangat buruk. Kamu bahkan tidak mau mencium dan memukulku. Siapapun yang ingin menikahimu di masa depan pasti akan diganggu sampai mati olehmu. Aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan menikah dengan pria jahat sepertimu. Kecuali jika kamu berlutut di kakiku, memegangi kakiku, memohon padaku selama 3 hari 3 malam, dan menulis surat jaminan yang mengatakan. Saat dia berbicara, wajahnya penuh dugaan. Diam. Guan Qianjun menyela dia dengan tak tertahankan, apakah kamu ingin dipukul untuk kedua kalinya? Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya secara impulsif. Ling Yuiwei tidak berani bergumam lagi dan berkata dengan cepat, kamu bodoh sekali. Kamu memiliki anggota tubuh yang kuat. Kamu berpikiran sederhana. Apa kamu tidak melihat nomor brankasnya? Jika kamu datang ke brankas lebih awal, jumlahnya pasti lebih tinggi. Brankas yang datang nanti pasti sudah diberi nomornya nanti. Jadi brankas tempat porselen biru putih itu berada pasti yang terbaru. Tidak bisakah kita mulai dengan brankas yang bernomor terakhir saja? Saya perkirakan paling banyak saya bisa membuka 20. Jika saya beruntung, saya tidak perlu 10 untuk menemukan porselen biru dan putih Anda. Guan Qianjun, ini. Tampaknya memang demikian adanya. Seketika, wajah tua itu memerah. Ling Yuiwei memelototinya dengan kebencian yang pahit dan tiba-tiba menghentakkan kakinya. Bajingan. Guan Qianjun, hah. Kapan saya menjadi bajingan? Sekalipun hati seorang wanita sedalam jarum, dia tidak mungkin seperti ini, bukan? Ling Yuiwei tetap diam, jadi dia pergi mencari brankas dengan nomor terbaru dan mencoba membukanya. Bersambung.